Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11 MIA MA Nurul Iman Sekinjau. Hari ini kita akan belajar tentang senyawa hidrokarbon, yaitu suatu senyawa yang terdiri dari atom H dan atom C di dalam penyusunnya. Oke, hidrokarbon ini sangat erat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah pertamax, bensin, kemudian pertalit, macam-macam. Uh, ada juga gas, kemudian karbohidrat yang kita makan atau diri kita sendiri juga terdiri dari susunan daripada senyawa hidrokarbon. Nah, kenapa senyawa hidrokarbon itu sangat banyak sekali jenisnya? Salah satunya dia didukung oleh keunikan daripada atom karbonnya gitu ya. Jadi kenapa dia sangat unik? Nah, atom karbon itu memiliki nomor atom 6, sehingga kalau kita buat sebuah konfigurasi elektron 1 S2 2 S2 dan 2P4. Nah, ini akan dia akan memiliki 4 elektron valensi di sekitar atomnya. Jadi kalau saya gambarkan dalam struktur lab seperti ini, C. Oke. Nah, gambar-gambar titik ini mewakili daripada penggambaran daripada elektron 4 elektron valensi senyawa hidrokarbon. 4 elektron valensi ini mengakibatkan bahwa senyawa hidrokarbon itu mampu membentuk ikatan dengan atom-atom yang lain, mampu membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom-atom yang lain. Contohnya adalah dengan H, seperti ini. Nah, ini adalah contohnya dengan H, gitu ya. Sehingga dia menjadi senyawa CH4 atau metana atau senyawa yang biasa kita buat untuk memasak, yaitu gas ya. Nah, selain itu gitu ya, selain itu ini alasan keduanya adalah atom unsur karbon relatif sangat kecil. Akibatnya apa? Kalau dia sangat kecil, gaya tarik elektron dari inti terhadap elektron dari luar itu semakin kuat, sehingga dia nanti akan membentuk sebuah ikatan kovalen yang cukup kuat untuk dipisahkan, sehingga dia sangat stabil dibandingkan dengan atom-atom yang lain gitu ya. Kemudian yang ketiga, atom karbon dapat membentuk sebuah rantai karbon. Rantai karbon itu apa? Rantai karbon itu adalah ikatan karbon dengan atom karbon lain sehingga dia membentuk sebuah struktur yang panjang ya. Contohnya adalah seperti ini, atom C ya, di bawah saja. Oke. Contohnya seperti ini.
Nah, dia bisa membentuk ikatan C dengan C yang lain sehingga dia mampu membentuk sebuah ikatan yang panjang. Nah, ini bisa tak hingga ya. Dia bisa membentuk senyawa dengan jumlah yang sangat banyak sekali dengan berbagai macam. Jadi inilah yang menyebabkan senyawanya itu sangat bervariasi. Nah, uh, apa yang terjadi nanti rantai karbon itu nanti ada beberapa jenis ya. Jadi rantai karbon nanti ada yang dikatakan dia adalah ikatan kovalent tunggal seperti contoh. Kemudian juga ada ikatan rangkap dua, ada juga ikatan rangkap tiga, ataupun dia nanti mampu membentuk siklik ya, siklik itu atau lingkaran. Nanti ada yang alifatik dan kemudian ada siklik. Oke. Nah, nanti akan kita pelajari di sesi selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya macam-macam atom karbon, macam-macam atom C karbon ya. Nah, atom C karbon itu dia dibagi berdasarkan ikatannya ya, berdasarkan ikatan dengan sesamanya itu dia dibagi menjadi 4 jenis gitu ya. Yang pertama dia nanti akan menjadi dikatakan atom karbon primer. Ketika apa? Ketika atom karbon hanya terikat langsung pada satu atom karbon yang lain. Contohnya adalah pada senyawa ini ya, pada senyawa etana. Nah, atom C ini dia dikatakan adalah atom C primer. Kenapa? Karena dia hanya terikat pada satu atom C yang lain. Begitupun dengan atom C yang kedua ini, dia juga dinamakan atom C primer. Kenapa? Karena dia hanya terikat oleh satu atom C yang lain. Kemudian yang kedua ada atom karbon sekunder, yaitu atom karbon yang dia terikat pada dua atom karbon yang lain. Contohnya adalah seperti ini. Eh, Nah, yang di tengah ini dia dikatakan atom C sekunder. Karena kenapa dia dikatakan atom C sekunder? Karena dia terikat oleh dua atom C yang lain, yaitu yang ada di samping-sampingnya ini. Nah, atom C yang ada di samping ini dia dikatakan atom C primer. Kenapa? Karena dia hanya terikat oleh satu atom C yang lain. Yang di tengah dia dikatakan atom C sekunder. Kemudian nanti ada juga atom karbon tersier. Apa itu? Ketika dia terikat oleh 3 atom karbon yang lain. Contohnya adalah seperti ini.
Ini adalah contoh atom C tersier ketika dia diikat oleh 3 atom yang lain. Yang mana? Yaitu yang di sebelah sini. Nah, dia terikat oleh ini. Satu, dua, tiga. Dia terikat oleh atom C yang lain. Yang ini apa? Yang ini adalah ikatannya dengan atom H, sehingga dia tidak dikatakan mengikat dengan 4, tetapi dia hanya mengikat dengan 3 atom C yang lain. Terus yang lain apa ini? Yang di pinggir-pinggir ini adalah atom C primer. Kenapa? Karena dia terikat oleh 1 atom C yang lain, yaitu atom yang ada di tengah ini. Nah, ini dikatakan atom C tersier, atau kita tandai dengan 3. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada atom karbon quaterner, yaitu ketika atom karbon terikat langsung pada 4 atom karbon yang lain. Contohnya adalah seperti ini. C ya. Nah, biar memudahkan saya langsung buat CH3. Di sini juga langsung CH3. Artinya C-nya itu mengikat 3H gitu ya. Kemudian yang di sebelah sini juga CH3. Sini juga CH3. Oke. Pada senyawa ini atom C yang ada di tengah, nah, ini dia dikatakan atom C quaterner. Kenapa? Karena dia mengikat 4 atom C yang lain. 1, 2, 3, dan 4 ya. Dia mengikat 4 atom C yang lain. Yang di pinggir ini adalah atom C primer. Kenapa? Karena dia hanya terikat oleh 1 atom C yang ada di tengah. Sedangkan selainnya itu dia hanya mengikat atom H gitu ya. Mungkin demikian penjelasan singkat dari saya. Jika nanti ada beberapa hal yang masih mengganjal, teman-teman bisa kirim pertanyaan via WA atau boleh terserah nanti metodenya. Nah, kemudian nanti akan ada soal-soal yang menyertai pada materi ini. Jadi nanti teman-teman siap-siap saja untuk kita berlatih bersama-sama. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.